Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Bu Mei, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mei? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Eti. Bu Eti bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Bu Mei, baik-baik saja. Bu, baik ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Ya, oke, siap Bu. Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Usin nanti ya Bu ya. Oke, kalau sudah siap ya Bu ya, gitu ya. Ada beberapa hal Ibu yang akan saya tanyakan kepada Bu Mei mengenai itu Bu, praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Saya mau tahu Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan coaching kemarin? Kemarin perasaan saya sedikit nervous ya Bu, Ya. karena belum terbiasa coaching menggunakan alur tirta Bu. Seperti itu. Nanti juga terbiasa Ibu ya dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Ya betul Bu. Ibu, saya akan memberitahu Ibu bahwa nanti ada 3 kompetensi ya Bu ya, yang nanti akan diterapkan dalam coaching ini ya Bu. Yang pertama nanti Ibu akan bisa mengembangkan kehadiran penuh ya, seperti itu. Nanti ada keaktifan juga, nanti Ibu juga harus ada nih pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kira-kira yang akan Ibu Mei kurang yakin di bagian mana ya Bu kalau boleh tahu? Kalau saya kurang ke bagian presence Bu atau kehadiran penuh. Karena saya harus fokus pada pembicaraan dari coaching. Jadi saya tidak bisa untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena harus mendengarkan coachingnya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan lagi ke bagian present ya Bu nanti ya. Iya betul sekali. Terakhir ya Bu ya, apakah harapan ya Bu dari kegiatan coaching ini? Harapan saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bu di coaching nanti. Oke, nanti semoga nanti coaching kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Ya amin. Nah, nanti silakan Ibu melaksanakan coaching dan nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan Pak Usin. Oke baik Bu. Oke, yuk Ibu nanti kita ketemu lagi. Oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Pak Usin. Mohon maaf Bu Mai. Bu Mai sedang free Bu Mai? Iya betul sekali Pak Usin. Ada perlu apa Pak Usin? Iya Bu Mai, ini ada anak saya nih, namanya Abdullah, yang ketika proses belajar berlangsung di kelas, dia selalu keluar terus Bu Mai. Bahkan dari 8 kali pertemuan ini, ada satu pertemuan yang sampai 2 kali dia keluar. Jadi itu sangat mengganggu. Oh seperti itu. Jadi Abdullah itu setiap ada pelajaran Pak Usin selalu mengganggu teman-teman yang lainnya karena keluar kelas begitu Pak Usin. Betul. Oh gitu Pak Usin. Oke, semoga coaching kali ini Pak Usin mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang dilakukan oleh Abdullah itu ya Pak Usin ya. Betul Bu Mai. Oke, kemudian apa yang Pak Usin ingin dapatkan dalam kegiatan coaching kali ini Pak Usin? Bu Mai, saya tuh pengen Abdullah ini jadi anak yang bertanggung jawab gitu. Dan juga anak yang mau konsentrasi belajar di kelas, karena dengan tindakannya begitu kan mengganggu teman-temannya belajar Bu Mai. Oh seperti itu. Oke, kemudian menurut Pak Usin nih, apa sih penyebabnya Abdullah itu selalu mengganggu teman-temannya ketika pembelajaran di pelajaran Pak Usin? Nah Penyebabnya apa Pak Usin? itu yang sedang saya identifikasi. Ternyata Abdullah ini betul, setelah saya lihat itu memang betul ke belakang, cuman kenapa bisa ke belakang terus? Setelah saya identifikasi, anak ini memang ternyata sering jajan, banyak makan, minum, seperti itu. Jadi mungkin dia belum tahu manajemen tentang makan dan minum sehingga dia beser terus gitu. Oh iya gitu Pak Usin. Nah, menurut Pak Usin nih, apa kira-kira strategi yang tepat untuk menghadapi Abdullah yang seperti itu? Apa yang dilakukan Pak Usin nantinya? Mungkin nanti saya coba akan ngomong langsung secara pribadi dengan Abdullah terkait dengan manajemen makan. Supaya apa? Supaya siklus dia buang airnya, besernya itu di luar jam pelajaran. Pas ketika istirahat atau ketika dia pulang sekolah, seperti itu Bu Mai. Kayaknya ini Abdullah belum menyadari itu gitu. Betul sekali Pak Usin. Kira-kira strategi yang tadi Pak Usin bicarakan akan diterapkan pada Abdullah itu kapan ya Pak Usin?
Rencana sih besok Bu Mai, karena kan saya juga kan nanti akan minta bantuan ke rekan-rekan dari guru konseling, termasuk juga rekan-rekan sejawat, itu terkait dengan Abdullah ini. Kayaknya Abdullah juga di guru pelajaran yang juga sama, makanya saya harus minta rekan-rekan untuk bisa membantu permasalahan ini Bu Mai. Oh gitu. Jadi Pak Usin sudah mendapatkan nih teman untuk membantu Pak Usin dalam menyelesaikan masalah ya dengan Betul, guru BK Bu ya Mai. Pak Usin ya. Betul, karena kan tetap aja ini kan karena persoalan mental juga gitu. Oke, betul. Supaya tadi Abdullahnya jadi anak yang bertanggung jawab dan konsentrasi penuh ketika jam pelajaran Bu Mai. Oke Pak Usin. Nah sekarang saya review dulu ya hasil dari coaching kita kali ini. Dari yang tadi kita lakukan, Pak Usin sudah mendapatkan apa dari pembicaraan kita kali ini? Ya, alhamdulillah sih Bu Mai, saya sudah bisa mendapatkan sesuatu bahwa kita ini harus bisa menerapkan pendekatan yang baik terhadap anak-anak, termasuk juga ketika si Abdullah ini punya permasalahan terkait manajemen, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya konsentrasi dalam belajar, kita tentu harus memberikan pencerahan kepada anak tersebut. Pak Usin sudah bagus sekali nih Pak Usin. Jadi Pak Usin sudah mendapatkan solusi ya dari Betul. permasalahan yang Pak Usin alami. Oke, semoga nanti strategi yang Pak Usin jelaskan pada saya semoga bisa diterapkan kepada Abdullah, dan mungkin nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Usin ya untuk Betul, Bu Mai. membicarakan strategi yang Iya. tadi. Semoga apa yang saya lakukan berhasil Bu Mai, Iya. minta arahannya saja. Oke, ya amin Pak Usin. Oke Pak Usin, ada yang mau dibicarakan lagi Pak Usin? Cukup Bu Mai, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberikan gambaran serta solusi dari apa yang nanti akan saya sampaikan kepada Abdullah Bu Mai. Oke, sama-sama Pak Usin. Semoga lancar ya Pak Usin ya. Ya, terima kasih Bu Mai. Sama Pak Usin. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu, praktek coaching hari ini telah dilaksanakan. Iya Bu, alhamdulillah telah selesai. Ibu Mei dan Pak Usin tadi telah melaksanakan sesi coaching dengan baik loh Bu. Sudah menggunakan alur Tirta dalam percakapan coaching tadi ya Bu ya. Bu, saya ingin bertanya nih Bu ya kepada Ibu Mei sebagai coach ya Bu. Menurut Ibu apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi ya Bu? Menurut saya indikator keberhasilan ketika coaching akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian coaching juga akan mempraktekkan aksi nyata untuk solusi yang telah ditemukan oleh coaching tersebut. Oke, baik Bu Mei. Berarti untuk rencana aksi nyata yang akan dilakukan Pak Usin dalam proses pembelajaran ya Bu? Iya betul sekali Bu. Oke ya. Di perbincangan kita sebelumnya ya Bu ya, Ibu mengatakan bahwa Ibu itu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran Iya, penuh betul. ya Bu ya. Menurut penilaian saya tadi ya Bu ya, setelah memperhatikan coaching tadi, Ibu itu sudah melakukan present atau kehadiran penuh yang terhadap Pak Usin Bu. Ibu Mei sudah hadir untuk fokus mendengarkan permasalahan yang dihadapi tadi dengan Pak Usin. Dan juga tadi Bu sudah mendapatkan solusinya gitu. Alhamdulillah. Bahkan tadi sudah merencanakan aksi nyatanya Iya, betul. juga. Oke, terima kasih ya Ibu Mei dan Pak Usin juga yang telah mempraktekkan coaching ya Bu ya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi ya Bu ya. Semoga nanti aksi nyata yang sudah dirancang oleh nanti Pak Usin ya Bu dapat terlaksana dengan baik ya Bu Mei. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu Mei. Assalamualaikum Bu Mei ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Usin, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Mai. Oke Pak Usin, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Usin ya? Betul. Oke, sudah siap Bu Pak Mai. Usin? Siap. Oke, jadi ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan sama Pak Usin mengenai praktek coaching yang telah Bapak laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengadakan latihan coaching dengan Ibu Heti? Kemarin perasaan saya sedikit nervous Bu Mai, tapi saya senang akhirnya saya bisa menerapkan alur Tirta pada kegiatan coaching kemarin. Oke, jadi kemarin sudah menggunakan alur Tirta ya Pak Usin ya? Iya Bu Mai. Oke, kemudian untuk coaching itu ada 3 kompetensi Pak Usin.
Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, yang kedua keaktifan, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Menurut Pak Usin, yang kurang dari Pak Usin itu yang kompetensi yang mana? Kalau saya kemarin ke present ya Bu Mai, karena saya harus fokus pada penjelasan Kuci, jadi saya sulit dalam menanggapi Kuci dan sulit untuk mengajukan pertanyaan. Oh gitu, oke. Jadi yang akan dikembangkan oleh Pak Usin itu yang present ya Pak Usin Betul, ya? betul Bu Mai. Oke, terakhir nih Pak Usin, apa yang Pak Usin harapkan dari coaching kali ini? Harapan saya tentu saya harus mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci Bu Mai. Oke, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak Usin ya. Baik, Oke. terima kasih Bu Mai. Sama-sama Pak Usin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Pak Usin. Bagaimana kabarnya Bu Heti hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca nggak menentu ya Pak ya, hujan, kadang panas ya Pak ya. Ya, Pak Usin sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi Alhamdulillah. Bu Heti tuh WA ya, saya mau ngajak ngobrol apa? Mau cerita apa Bu Heti? Iya Pak, tadi saya tuh WA, ya saya ingin ada teman untuk bercerita Pak. Seperti itu Pak. Baik Bu Heti, silahkan Bu Heti untuk ngobrol. Saya juga ada waktu kosong. Silahkan Bu Heti, kayak gimana? Ada apa, Iya Bu Heti? Pak, ini Pak tentang masalah dalam pembelajaran saya di kelas Pak. Eh, saya kemarin itu mengajarkan pembelajaran matematika Pak. Itu tentang perkalian dan pembagian pecahan ya Pak ya. Kemudian saya itu sudah menjelaskan beberapa soal Pak. Beberapa soal, beberapa contoh. Kok rasanya kok anak-anak belum paham juga nih Pak. Belum paham Pak. Nah, sepertinya ada yang salah atau apa ya Pak dari pembelajaran saya itu. Nah, seperti itu Pak. Oh, jadi Bu Heti ini ada merasa kesulitan gitu Betul Pak, saya menghadapi kesulitan anak sekali. itu. Iya, kesulitan sekali dalam permasalahan pelajaran matematika itu Pak. Seperti itu. Oke Bu Heti. Bu Heti itu apa nih yang mau Bu Heti dapatkan dari Ya, harapan saya sih obrolan Pak, kita? saya ingin mendapatkan solusi nih Pak dari Bapak. Seperti itu. Solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini Pak. Bagaimana untuk pembelajaran saya supaya lebih menyenangkan gitu Pak. Ya rasanya. Iya, kalau menurut Bu Heti sendiri Hmm. yang bisa Bu Heti lakukan untuk supaya anak-anak tadi itu bisa memahami apa yang Bu Heti sampaikan di pelajaran gimana? Iya Pak. Kalau menurut saya, kalau anak-anak paham itu ya kira-kira anak-anak itu bisa tahu proses mengerjakan soal matematika itu Pak. Dan hasilnya juga betul. Tapi anak-anak itu setelah saya menanyakan anak-anak apakah paham belum, mereka bilangnya paham Pak. Tapi ternyata pada saat mengerjakan soal latihan Pak, hasilnya Pak jelek-jelek semua. Jadi strategi apa ya Pak ya misalnya, apakah harus strategi atau media apa yang harus saya rubah seperti itu Pak. Oh begitu ya Iya Bu Heti. betul. Menurut Bu Heti nih, anak-anak yang memahami perkalian dan pembagian dalam bentuk pecahan itu yang seperti apa sih Bu? Ya itu Pak, anak-anak tuh ya mengerti gitu Pak. Kalau pecahan pembagian atau perkalian, kalau perkalian kan mereka itu bisa harus mengkalikan penyebut dengan penyebut, Iya, pembilang betul. dengan pembilang. Begitupun tadi Pak pecahan pembagian bisa menukarkan di pecahan yang keduanya gitu. Nah hasilnya juga nanti saya kepengennya hasilnya benar Pak jawabannya itu mungkin Pak. Oh iya. Iya. Jadi anak-anak paham Betul. tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, pecahan misalnya, dan Iya, Pak. mengkalikan setiap angka, membilang dengan membilang dan lain-lain. Iya Pak. Cara membaliknya dan hasilnya benar begitu ya, yang idealnya ya Bu. Iya idealnya seperti itu Pak, betul. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 1 sampai 10, sudah sampai mana tuh Bu? Ya kalau kelas saya itu beragam Pak, anak-anaknya levelnya itu beragam sekali. Kelas 6 saya itu Pak, kadang ada level 1 Pak. Level 1 kadang-kadang anak itu nggak mengerti sama sekali itu Pak, cara mengerjakannya. Alurnya bagaimana, proses bagaimana, hasilnya juga salah Pak. Nah, untuk yang menurut saya level 5, karena anak-anak itu tahu prosesnya Pak. Alurnya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana, tapi kok Pak hasilnya salah. Jadi ya mungkin saya targetnya ke 5 aja Pak, nilainya ya seperti itu. Menurut Bu Heti nih, Hmm. apa yang bisa Bu Heti lakukan untuk membantu anak-anak Bu Heti berada di level itu dalam memahami materi pecahan?
perkalian dan pembagian Iya tersebut. Pak. Ya yang dulunya saya itu ya hanya serba latihan biasa ya Pak ya, latihan biasa, contoh-contoh biasa. Ya mungkin nanti saya akan menambahkan strategi pembelajaran yang lebih baik Pak. Mungkin nanti saya akan menggunakan media konkret Pak. Ditambah lagi dengan adanya media digital gitu anak-anak bisa lihat video seperti itu Pak. Wah, Iya. ide apa tuh Bu Heti? Iya Pak, jadi ya mungkin nanti saya akan ada media nih Pak konkret. Yang pernah saya gunakan kemarin Pak, ada tentang ini Pak. Jadi nanti anak-anak itu akan bermain games, ya Pak ya. Iya, betul. Jadi namanya Tantel Kelku. Jadi kayak semacam tangan-tangan gurita. Di situ saya akan tempelkan Pak itu soal-soalnya. Jadi anak-anak itu akan berlari, kemudian anak-anak itu akan mengambil soalnya yang akan dikerjakan. Jadi kayaknya kelihatan antusias tuh Pak. Enak, kayaknya lebih seru ya pakai gitu ya Pak ya. Seru Iya, itu bisa, Bu Heti. iya, Apa Pak. ukuran nantinya Bu Heti keberhasilan dari rencana aksi Iya. yang Bu Heti lakukan? Ya ukurannya Pak, ya tadi Pak anak-anak itu bisa mengetahui caranya, cara yang benarnya, dan ditambah lagi nanti hasilnya juga dari apa untuk pembagi dan pecahan perkaranya bisa benar. Kurang keberhasilan saya seperti itu anak-anak itu, Oh, iya, berarti betul. paham. Oke Bu Iya Heti. Pak. Tapi tentunya kan biasanya pasti ada kendala. Kira-kira Iya, Pak. apa Bu? Pasti pada kendala. Saya tadi kan mau buat media ya Pak. Betul. Iya, jadi ya saya harus perlu waktu nih Pak, mau buat medianya, strategi media apanya. Nanti juga saya akan ngeset itu Pak ruangan Pak, karena saya ada game sih Pak, jadi ya perlu ruangan yang besar gitu. Nanti saya akan ngeset meja Pak, supaya anak-anak lebih leluasa. Itu Berapa kendala. lama Bu Heti untuk mempersiapkan itu? Ya, Media-media yang dibutuhkan itu? karena pembelajaran matematika sekitar 3-4 hari lagi Pak, ya mungkin 3 hari cukup Pak untuk mengerjakan media dan lain-lain. Apakah Ibu Heti memerlukan bantuan orang lain? Iya Pak, rencananya sih seperti itu. Jadi saya itu nanti mau sharing berdiskusi dengan teman saya di kelas 6A itu Pak, yang saya kelas paralel. Jadi nanti mungkin kan saya akan berkolaborasi, terus nanti pembelajaran saya kan bisa diterapkan juga Pak nanti di kelas 6A. Rencananya seperti itu sih Pak. Baik, berarti kira-kira mau menerapkannya di kelas berapa nih berarti? Kelas 6B Pak rencananya, di kelas 6B sekitar hari Rabuan lah Pak. Baik, Iya. Bu Heti. Nanti kita review sebentar ya diskusi Pak. kita kali ini, apa yang Bu Heti dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini. Iya, awalnya saya merasa bingung ya Pak ya dengan permasalahan saya ini harus bagaimanakan. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak, alhamdulillah Pak saya ada pencerahan yaitu bagaimana saya cara mengubah pembelajaran saya menjadi lebih baik ya Pak ya. Tadi saya sudah menemukan strategi apanya, media apanya, dan tadi juga ya betul Pak saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Alhamdulillah nanti saya akan lebih bersemangat lagi nih Pak untuk pembelajaran berikutnya. Iya Pak. Keren Bu Heti, Iya luar terima biasa. kasih Pak. Iya. Luar biasa Bu Heti, semoga nanti minggu depan kita ketemu Iya sehingga Pak. nanti kita membicarakan lagi Baik, Pak. permasalahan yang sekarang kita bicarakan dan progresnya seperti apa ya Bu Baik Heti ya. Pak, baik Pak. Terima kasih Bu Heti, sampai Iya. ketemu nanti minggu depan Bu Ya, Heti. sampai ketemu lagi Pak. Nanti saya akan bertemu Bapak lagi jika saya sudah ada progresnya Pak ya. Terima kasih Iya, Bu terima Heti. kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Pak Usin, praktek coaching hari ini telah selesai ya Pak Usin ya. Tadi Pak Usin sudah coaching dengan Bu Heti. Sudah menggunakan coaching menggunakan Alur Tirta ya Pak Usin ya. Betul. Oke, kemudian saya ingin bertanya nih pada Pak Usin. Menurut Pak Usin sebagai coach, apa sih indikator keberhasilan dari coaching tadi? Menurut saya indikator keberhasilannya ketika saya bersama Kuci menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Suci serta melaksanakan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh Kuci. Oke, baik Pak Usin. Berarti untuk rencana aksi nyatanya akan dilakukan oleh Bu Heti dalam proses pembelajaran ya Pak Usin ya? Betul. Jadi dari perbincangan kita sebelumnya, sebelum coaching itu kan Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present. Menurut penilaian saya, setelah memperhatikan coaching tadi, Bapak sudah melakukan presence atau kehadiran penuh terhadap Bu Heti. Jadi Pak Usin sudah hadir untuk fokus mendengarkan permasalahan yang dialami Bu Heti dan sudah mendapatkan solusinya. Bahkan Bu Heti sudah merencanakan aksi nyata ya Pak Usin ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Usin
dan Ibu Heti ya yang tadi telah mempraktekkan coaching tadi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Heti. Semoga aksi nyata yang sudah dirancang oleh Bu Heti dapat berlangsung dengan baik ya Pak Usin ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Usin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Heti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Usin. Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Alhamdulillah baik Bu, hari ini kita melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Sudah siap Bu? Ya Pak, saya siap. Nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Mei Pak. Ada beberapa hal yang saya tanyakan pada Bu Heti mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Baik Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengadakan coaching? Perasaan saya masih sedikit nervous Pak tadi, tapi saya senang Pak. Jadi saya akhirnya bisa menerapkan alur Tirta pada kegiatan coaching kemarin Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Nanti akan terbiasa ya Bu coaching menggunakan alur kita. Iya Pak. Untuk coaching kan ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Bu. Pak. Di antaranya tentang present atau kehadiran penuh, kemudian keaktifan, dan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang akan Ibu Heti dan menjadi kurang yakin di bagian mana ya? Kalau saya Pak ke bagian present Pak, karena saya itu harus fokus ya Pak pada penjelasan coaching dan juga saya itu sulit aktif Pak dalam menanggapi coaching dan sulit untuk mengajukan kepada coaching Pak, seperti itu Pak. Oh iya Bu, jadi Ibu akan mengembangkan lagi bagian present ya Bu? Iya Pak, bagian itu. Terakhir ya Bu, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching? Iya Pak, harapan saya sih saya itu dapat mendapatkan solusi yang baik Pak dari permasalahan yang dihadapi coaching Pak, seperti itu Pak. Oke deh Bu, semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu Baik, ya. Pak. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coaching. Iya Pak, baik Pak. Sama-sama ya Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sama-sama. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Heti. Bagaimana nih kabar Bu Mei hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Heti kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi Ibu Mei WA saya mau ngajak ngobrol apa nih Bu Mei? Iya betul Bu Heti. Apakah Bu Heti hari ini tidak ada jadwal? Tidak ada Bu. Kebetulan hari ini saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya. Nah, saya lihat akhir-akhir ini Bu Mei kelihatan bingung ya. Ada apa nih Bu Mei? Yuk kita sharing. Oke Bu Heti, jadi saya itu ada permasalahan Ya. dalam pembelajaran saya nih Bu Heti. Jadi ketika saya mengajar di jam terakhir itu anak-anak kelas 11 terlihat kurang antusias Bu Heti dalam pembelajaran. Kemudian mereka juga kurang percaya diri dalam pembelajaran. Itu Bu Heti. Mungkin Bu Heti punya solusinya? Oh, jadi menurut Bu Mei itu kurang antusias Iya, dalam betul. pembelajaran Bu Mei. Tadi berarti kurang percaya diri Iya. juga. Oke, seperti itu. Ya sudah Bu Mei, dalam coaching hari ini ya, mudah-mudahan nanti Bu Mei bisa mendapatkan solusi ya dari Betul, perbincangan hari ini. Iya. Ya. Oke Bu Mei, saya mau tahu dulu nih Bu Mei. Bu Mei itu ingin mendapatkan apa dari diskusi dan pembicaraan kali ini? Yang saya harapkan dari coaching kali ini, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ketika dalam proses pembelajaran itu Bu Heti. Oke, berarti Bu Mei ingin mendapatkan solusi Iya, betul. dan ide-ide menarik ya Bu ya? Iya betul sekali. Nah, sekarang nih Bu Mei, menurut Bu Mei apa saja nih yang membuat murid-murid Bu Mei itu tadi? Seperti tadi Bu Mei kurang antusias, kurang percaya diri, seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Mei? Menurut saya mungkin karena saya melakukan pembelajarannya monoton kali ya Bu ya. Monoton. Jadi menggunakan strateginya yang sama setiap pertemuannya. Kemudian saya juga jarang memberikan kesempatan mereka untuk berbicara Bu Heti. Jadi mereka jarang berlatih untuk berbicara. Makanya mereka kurang percaya diri begitu Bu. Oh begitu ya Bu Mei ya. Berarti pembelajaran Ibu tadi terlihat monoton, Iya, betul. ya kurang percaya diri ya Bu. Kira-kira nih Bu, penyebabnya apa yang Ibu yang membuat murid Ibu tadi? Kata Ibu tadi monoton seperti Oke. itu. Apa ya Bu? Karena saya menggunakan strateginya yang sama. Yang saya lakukan yaitu menggunakan strategi ceramah, kemudian kadang diselingi oleh diskusi tapi sesekali. Dan juga saya menggunakan sumber belajarnya itu tidak bervariatif Bu Heti, hanya menggunakan buku saja. Mungkin itu ya penyebabnya Bu Heti ya. Iya bisa jadi ya Bu ya. Nah Bu, lalu menurut Ibu Mei ini, apa saja Ibu yang bisa membuat murid-murid Bu Mei tadi itu
lebih antusias. lebih antusias, bagaimana dan supaya tidak bosan seperti itu? Oke, mungkin saya nanti akan menerapkan pembelajaran dengan diselingi ice breaking Speaking. ataupun dengan menggunakan games turnamen. Mungkin seru ya Bu ya, games turnamen ya. Seru, saya pernah Kelompok pakai ya. itu. Mungkin itu, kemudian saya juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam Bu Heti, tidak hanya buku, bisa menggunakan YouTube atau mungkin sekarang ini lebih ke media sosial ya, ada Instagram atau bahkan bisa menggunakan TikTok Bu Heti. Bagus sekali tuh, keren itu. Nanti ada media digitalnya ya. betul. Bu Mei, kalau boleh tahu nih, selama ini Bu Mei itu menerapkan strategi pembelajaran atau buku-buku yang digunakan selama ini apa saja ya Bu? Kalau boleh tahu? Kalau strateginya saya masih menggunakan strategi pembelajaran yang sama seperti ceramah, kemudian diskusi kelompok. Kalau buku-bukunya ya buku-buku yang tersedia di sekolah saja Bu Heti. Atau sesekali saya menayangkan video dari YouTube, tapi itu tidak terlalu sering, makanya mereka merasa bosan ketika belajar dengan saya Bu Heti. Berarti sumber-sumber belajarnya seperti itu. Iya, betul. Selain yang tadi disebutkan tadi nih Bu, ada nggak Bu sumber belajar lain yang Ibu nanti gunakan mungkin? Yang tadi saya bicara Bu Heti bahwa tadi. saya akan menggunakan media sosial ya, seperti Instagram ataupun TikTok. Karena anak SMA itu kan sudah sangat lihai ya dalam menggunakan aplikasi TikTok. Jadi nanti ketika pembelajaran, hasil diskusi mereka, produknya akan mereka posting di Instagram ataupun di TikTok. Gitu. Keren Bu, keren itu rencana Ibu. Saya juga yakin nih Bu Mei pasti bisa menggunakan tadi media-media pembelajaran nanti. Nanti pasti Ibu akan, siswanya juga akan lebih antusias lagi Bu, percaya dirinya juga nanti akan bisa lagi seperti itu. Ini Bu Mei, jadi apa nih Bu rencana Ibu nanti untuk menyelesaikan masalah ini Bu Mei? Rencana saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi lebih kepada melihat gaya belajar siswa, kemudian melihat kebutuhan siswa dan juga melihat minat siswa. Jadi mereka itu ketika belajar tidak merasa bosan dan mereka lebih aktif dalam pembelajaran dan mereka akan lebih percaya diri Bu Heti. Berarti nanti Ibu lebih ke melihat kebutuhan siswanya itu apa ya Bu ya? Sekali, betul. Seperti itu. Bagus sih Bu, itu saya sependapat dengan rencana Ibu itu ya. Nanti semoga rencana Ibu nanti akan berhasil ya Bu ya di kelas Ibu ya. Nah Bu, apa sih Bu komitmen dari rencana Ibu Mei yang nanti akan dilaksanakan? Oke, komitmen saya ingin pembelajaran itu jadi lebih aktif, lebih menyenangkan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan juga sumber-sumber belajar yang beragam, tidak hanya dari buku saja Bu Heti, bisa dari sumber belajar yang lainnya, yang mungkin murid-murid SMA itu lebih tertarik kepada sumber belajar yang seperti yang tadi, ada media sosial dan lainnya. Berarti komitmen Ibu itu nanti akan mengkombinasikan, mengkolaborasikan media-medianya ya, yang tadi digital dan lain-lainnya. Bagus Bu Mei. Oke Bu Mei, nah sekarang nih Bu Mei, kira-kira nih target selesainya untuk rencana Ibu kapan ya, kalau boleh tahu ya? Target selesainya, karena saya juga akan menyiapkan medianya, media pembelajarannya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi saya akan menerapkan strategi tersebut. Oke, berarti seminggu atau 2 minggu lagi Ibu akan melaksanakan target ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu kira-kira seminggu atau 2 minggu lagi hari apa nih Bu Ibu akan melaksanakan? Karena saya di kelas 11 itu jadwalnya hari Kamis dan Jumat, mungkin hari Kamis dan Jumat saya akan menerapkan itu. Iya. Kalau misalnya saya pengen tahu progres Ibu selama seminggu itu nih Bu Mei, gimana ya Bu kira-kira? Apa kita nanti akan mengadakan pertemuan lagi Bu? Boleh sekali Bu Heti, nanti kita akan adakan pertemuan ya, apakah strategi saya sudah berhasil atau belum ya? Iya. Kita review dulu ya Bu Mei ya untuk pembicaraan diskusi hari ini ya Bu Mei. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Mei, kalau boleh tahu? Oke, yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini, yang pertama saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu siswa merasa bosan ketika pembelajaran, kemudian mereka juga kurang percaya diri. Jadi nanti yang akan saya terapkan yaitu menggunakan strategi yang beragam dan juga menggunakan sumber yang beragam juga, tidak hanya dari buku, tapi bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, ataupun bisa dari TikTok. Dengan menggunakan games juga, nanti pembelajarannya diselingi oleh games turnamen seperti itu. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusi yang terbaik ya, betul, dari diskusinya. Tadi ya sudah ada pencerahan, adanya modifikasi dari pembelajaran yang Ibu akan tingkatkan lagi ya Bu Mei ya.
Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat Bu Mei ya. Ya, amin. Dan itu khususnya untuk saya juga Bu Mei ya. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di seminggu berikutnya ya, Ya, Bu Mei ya. betul. Nanti kita akan hubungi, saya pengen tahu progres Ibu nanti selanjutnya. Ya sampai hari ini ya Bu Mei, sampai sekian saja hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Mei. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ya, Heti. sama-sama Ibu Mei. Alhamdulillah, Iya, Pak. praktek kucing hari ini kita telah selesai ya. Iya Pak. Bu Mai dan Bu Heti telah melaksanakan sesi kucing dengan sangat baik. Iya Pak. Sudah menggunakan alur Tirta dalam percakapan kucing. Saya ingin bertanya kepada Bu Heti sebagai coach. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Iya Pak, menurut saya indikator keberhasilan itu ketika saya bersama Koci, saya menemukan solusi Pak atas permasalahan yang dihadapi Koci, serta bisa melaksanakan rencana aksi nanti yang akan dilakukan oleh Koci Pak. Baik Bu Heti, berarti untuk rencana aksi nyata akan dilakukan oleh Ibu Mai dalam proses pembelajaran ya Bu. Betul Pak, betul. Di perbincangan kita sebelumnya, Ya Pak, Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. betul Pak. Menurut penilaian saya setelah memperhatikan kucing tadi, Ya. Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh terhadap Ibu Mai. Alhamdulillah. Bu Heti sudah hadir untuk fokus, mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mai, dan sudah mendapatkan solusinya, bahkan sudah merencanakan aksinya. Iya Pak. Terima kasih Bu Heti dan Ibu Mai yang telah mempraktekkan kucing untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, terima kasih. Semoga aksi nyata yang sudah dirancang oleh Ibu Mai dapat terlaksana dengan baik ya Bu Heti ya. Iya Pak, terima kasih sekali ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Mari bergerak bersama guru penggerak.